Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita baca Ratib Al-Hadad. Semoga apa yang telah kita baca menjadi amalan catatan baik buat diri kita. Kemudian juga apa yang telah kita niatkan bersama-sama, semoga Allah kabul semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan membahas satu materi, yaitu menyesali perbuatan dosa dengan cara membaca munajat Syekh Ramadan Al-Buti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan laka ya Allah, salamun alayka ya Rasulullah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Bahwasanya setiap manusia itu tidak pernah luput dari namanya dosa. Ya kan, bahwasanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan, yaitu manusia tempatnya salah dan lupa, ya. Kita berbuat dosa itu kadang kan suka lupa kalau misalnya hal yang kita perbuat adalah satu bentuk dosa. Entah itu dosa kecil, entah itu dosa besar. Itu bahwasanya asalnya manusia memang tempatnya salah dan dosa. Oleh karenanya makanya kita tidak boleh jauh-jauh dari namanya agama, ya, dari namanya zikir kepada Allah. Karena tanpa kita berbuat dosa-dosa pun itu tempat manusia itu sering lupa gitu. Oke, bahwasanya manusia itu tidak pernah luput dari namanya perbuatan dosa, dari dosa kecil maupun dosa besar, ya. Kemudian Allah itu hanya memberikan maksum, maksudnya menjaga, yaitu kepada para anbiya wal mursalin, kecuali mereka-mereka para nabi dan rasul yang sudah maksum, yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul, meski demikian Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surganya. Di dalam hadis dikatakan, di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku sungguh memohon ampun dan bertobat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali. Seorang Rasul aja yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah mendapat predikat manusia yang pertama akan masuk surga dan memimpin para anbiya wal mursalin dan seluruh manusia, itu aja Rasulullah SAW masih melaksanakan yang namanya berzikir, memohon ampun kepada Allah, ya. Pertama, Rasul itu nggak ada dosanya sebenarnya, ya, sudah dijamin pasti masuk surga. Tapi Rasul tetap melakukan zikir, yaitu tujuannya mengajarkan kepada umatnya biar senantiasa selalu ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kemudian juga bahwasanya seorang manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya dosa, baik kecil maupun besar, ya kan? Untuk menyeimbangkan antara sifat khauf dan roja, yaitu sifat ketakutan, takut akan apa? Takut akan dosa-dosa kita, takut akan murkanya Allah kepada kita, ya enggak? Nah, roja itu apa? Kalau roja itu pengharapan kita kepada Allah, yaitu untuk apa? Biar Allah mengampunkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi harus seimbang. Kita harus sadar dulu yang kita lakukan itu salah. Itu kan kita telah melakukan kesalahan-kesalahan, baik kesalahan kecil maupun besar. Paham dulu nih diri kita bahwasanya banyak kesalahan, banyak dosa, gitu. Kemudian jangan putus harapan bahwasanya harus tetap kita memohon permintaan kepada Allah, biar Allah biar Allah berikan kita maghfirahnya yang luas, biar Allah ampunkan segala dosa kita, gitu kan. Makanya harus tetap kita barengi. Jadi kalaupun kita hidup di dunia
terkadang masih suka melakukan hal yang dosa-dosa kecil. Muat bisayyatil hasanata tamhuha. Di dalam Al-Qur'an kan dikatakan bahwasanya kita harus senantiasa mengiringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Niscaya nanti yang buruk-buruk itu, yang baik yang buruknya kecil maupun buruknya besar, itu nanti Allah akan tamhu, Allah akan hapus. Ya, Allah akan hapus karena kita seimbangi. Jadi kalau misalnya kita bagaimana ya Ustadz, kalau misalnya saya ini masih suka berbuat dosa gitu kan. Tapi saya udah coba melakukan apa yang diperintahkan, misalnya sholat saya tetap jalani gitu, atau bersedekah atau berzikir. Tapi apa ya, saya kok masih suka lupa, kadang khilaf, kadang berbuat dosa lagi gitu. Ya itu, kita harus tetap bahwasanya kita harus yakin pertolongan Allah tuh bakal besar kepada diri kita. Nanti Allah akan beri hidayah kita, dan insya Allah nanti kalau misalnya kita continue terus tetap menjalankan kebaikan di dalam diri kita, nanti Allah akan hapuskan, Allah akan gantikan dosa-dosa yang telah kita perbuat menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian juga di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, laula annakum tuznibuna la khalaqallahu khalqan yuznibuna yaghfiru lahum. Seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun, niscaya Allah akan menciptakan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampun kepada mereka. Sekalipun kita nggak memiliki dosa, tapi nggak mungkin kalau sekali berkita ya manusia biasa nggak memiliki dosa, itu nggak mungkin. Itu Rasulullah memberi contoh. Kalau misalnya emang di antara kalian nggak ada yang berdosa nih, nanti Allah siapin satu kaum nih. Tujuannya apa? Biar dia nanti ingat sama Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian juga sampailah biasanya yaitu munajat Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti ini adalah ulama kontemporer ya. Beliau sudah almarhum, beliau itu ulama besar dari Syria, Syekh Ramadan Al-Buti yang sudah meninggal kurang lebih tahun 2015 ya. Ketika beliau sedang berdakwah, yaitu di bom majelisnya oleh ISIS dalam keadaan syahid dengan sedang berjuang di jalan Allah. Nah, beliau banyak sekali menciptakan karya-karya, ya kan? Di antaranya beliau itu menulis munajatnya ini di dalam kitab di dalam khutbah. Jadi munajat ini beliau sampaikan ketika beliau berkhutbah dalam melaksanakan salat istisqa. Jadi kan salat meminta hujan itu kan memohon hujan, ada khutbahnya. Khutbah ini yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti buat bahan renungan kita juga tentu. Apa yang beliau minta kepada Allah? Ya Rabbi, ana dhaifun, ana la amliku min amri nafsi syai'an. Ma asaituka hina asaituka istikbaran ala amrika, walakin lisabiqatin sabaqa biha qada'uka. Ha ana dha baina yadayka. Tubtu ilaika lakin a'inni ya Rabb, ya Rabbal alamin. Abtu ilaika lakin khudni ilaika ya Rabbal alamin. Khudni min nafsi ya Rabb, ya Rabbal alamin. Inna nafsi al-imarata taghallabat alayya. Ajil wa wafiqni Allahumma taglubi alaiha. Apa kata beliau? Bahwasanya beliau bermunajat ketika sedang berkhutbah itu, wahai Tuhanku, aku ini hamba yang lemah. Aku tidak dapat menguasai diriku sama sekali. Tidaklah aku mendurhakaimu, wahai Allah, karena kesombongan diriku kepadamu, melainkan karena peristiwa yang Engkau tetapkan atasku. Inilah aku di hadapanmu. Aku bertaubat kepadamu, akan tetapi tolonglah diriku, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Aku bertaubat kepadamu.
Tuntunlah aku menuju Engkau, wahai Tuhan semesta alam. Tuntunlah diriku dari nafsuku, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya nafsuku dapat mengalahkanku. Ya Allah, bantulah aku untuk mengatasinya. Ini adalah khutbah beliau yang isinya munajat, permintaan, permohonan kepada Allah agar senantiasa Allah bantu dirinya itu biar selalu ingat kepada Allah dan tidak terlena atas nafsu amarahnya ya. Nah, ada juga pernah disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau memberikan satu buah doa yaitu yang seperti ini, Allahumma ahrimni ladzata ma'asiyatik warzuqni ladzatun ta'atik. Ya Allah, berikanlah kepada kami, Allahumma ahrimni, ya Allah, haramkanlah diriku, Allahumma ahrimni ladzata ma'asiyatik, akan kenikmatan bermaksiat kepadamu, gitu. Ya Allah, haramkan diriku atas kemaksiatan kepada Engkau. Warzuqni ladzatun ta'atik. Ya Allah, berikanlah kepadaku ladzatun, yaitu kenikmatan ta'atik, atas ibadah-ibadahmu, atas perintah-perintahmu. Jadi Syekh Mutawalli yang beliau juga seorang ulama besar asal Mesir, ya, menjadi mufti di Mesir semasa hidupnya. Beliau udah almarhum juga. Beliau juga pernah berceramah dan memberikan satu ijazah doa, yaitu yang tadi, Allahumma ahrimni ladzata ma'asiyatik warzuqni ladzatun ta'atik. Nah, ini adalah kiat-kiat atau cara-cara yang sudah dicontohkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, yang sangat beliau sebenarnya, beliau tuh orang-orang yang sudah pilihan ya. Tapi mereka orangnya sudah sebegitu besarnya, segitu alimnya, yang masih tetap gitu loh, nggak lepas yang dengan namanya memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Oleh karenanya kita juga sebagai umatnya Nabi, sebagai pengikut para ulama, sudah sangat kita harus mengikuti jejak-jejak para ulama kita, bahwasanya Nabi juga memerintahkan bahwasanya kita harus banyak-banyak istighfar, ya enggak. Nah, itulah kita kerjakan. Kalau misalnya kita enggak punya waktu khusus, minimal ketika habis sholat, kan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu kita baca. Wa minkas salam wa alaikadus salam fa inna rabbana bis salam wa dakhalna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ilahi ya rabbi subhanallah. 33 kali, alhamdulillah 33 kali, terus la ilaha illallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu minimal di dalam setelah sholat lah kita baca zikir-zikir itu. Tujuannya biar kita senantiasa mengimbangi perbuatan buruk kita, hal-hal yang baik yang sengaja yang kita lakukan ataupun yang tidak sengaja, kita imbangi dengan hal-hal yang baik, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga saya terutama khususnya ya, dan kita semuanya bisa sama-sama meningkatkan keimanan diri kita, ketakwaan diri kita, biar kita semakin hari menjadi hamba yang muttaqin, yang mukhlisin. Amin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.